Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita kembali belajar tema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Di mana ya padi dan teh biasa tumbuh? Dan lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Ayo kita baca teks berikut ini. Tanaman padi. Pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Nah, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Nah, sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Kemudian tanaman teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan tumbuh di daerah pegunungan. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Nah anak-anak, tanah yang mengandung humus itu adalah tanah yang banyak mengandung zat hara. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah anak-anak, berdasarkan teks tentang tanaman padi dan tanaman teh, di sini ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan tanaman teh pada bacaan tadi? Nah, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Lalu pertanyaan kedua, apa ya perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan tempat hidup tanaman teh? Tempat tumbuh padi memiliki hawa yang panas, sedangkan teh hidup di daerah pegunungan. Lalu pertanyaan ketiga, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut
banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Sebaliknya juga, teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Berikut ini pertanyaan yang keempat. Apakah keadaan alam, misalnya iklim dan bentuk permukaan bumi, mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan pendapatmu. Tentu saja iya ya anak-anak. Karena keadaan alam, misalnya iklim dan bentuk permukaan bumi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini karena tanaman dalam hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja ya yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Nah, anak-anak, yang sangat perlu kita perhatikan adalah pertama kali adalah sinar matahari. Kemudian kecukupan air atau curah hujan. Dan suhu udara di tempat penanaman. Serta kadar asam di tanah tempat kita menanam tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat ya bagi manusia. Nah, selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar cara membuat kolase dari tumbuhan. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh mengapresiasikan hasil karya orang lain. Misalnya, karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga yang kering. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap selalu menjaga kesehatan ya anak-anak.